kita dalam ibadah PKK, pendidikan karakter Kristus. Oke, tentunya kita selalu semangat di dalam Tuhan. Tepuk tangan. Ya, untuk memulai ibadah PKK hari ini, mari kita pujikan Yesus satu-satunya. Dengan penuh semangat dan sukacita, mari kita berdiri ya anak-anak. Yuk. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian dengan lagu berjudul Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang
firman, saya serahkan kepada Miss Lisa. Anak-anak, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan yang akan memimpin, memberkati kami sehingga anak-Mu boleh mengerti, boleh melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, anak-anak, tema pada ibadah PKK kali ini adalah Tuhan Yesus nomor 1. Nah, anak-anak, jika kalian mengikuti perlombaan, pasti kalian ingin menjadi juara 1. Benar apa tidak? Yeah. Miss Ruth mau? Mau dong. Miss Vina mau? Otomatis mau. Ya, Miss Lisa juga mau loh. Nah, semua orang ingin menjadi nomor 1. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga ingin menjadi yang nomor 1 di kehidupan kita, di kehidupan Miss Lisa, Miss Ruth, Miss Vina, dan anak-anak semuanya. Bagaimana menjadikan Tuhan Yesus menjadi nomor 1 di dalam kehidupan kita? Nah, nats ini kita akan belajar ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menjadikan Tuhan Yesus nomor 1. Yang pertama adalah dengan datang kepada Tuhan Yesus. Di ayat yang pertama sampai keempat, di situ ada seseorang yang bernama Sakeus. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, Sakeus ini berusaha datang kepada Yesus di tengah-tengah keterbatasannya. Dia berlari, dia mendahului orang banyak untuk melihat Yesus. Dan ada satu usaha yang dia lakukan, yaitu memanjat pohon ara. Kenapa? Karena dia badannya pendek, dia ingin melihat Tuhan Yesus, maka dia memanjat pohon ara. Nah, sama dengan kita, mari kita datang kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah keterbatasan kita. Mungkin kita tidak punya kota kita terbatas. Mungkin kita tidak bisa mengikuti ibadah sekolah minggu karena keterbatasan HP kita yang tidak bisa mengakses. Tapi ingat, itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Kita bisa berdoa pribadi, kita juga bisa membaca Alkitab secara mandiri, kita bisa memuji Tuhan di kamar, kita bisa berdoa dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah mentaati perintah Tuhan Yesus di ayat yang ke-5 sampai ke-6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kemudian kata Sakeus, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan penuh sukacita. Sakeus dia taat. Ia melakukan perintah Tuhan Yesus dengan sukacita. Dia menerima Tuhan Yesus dengan gembira, dengan hati yang senang. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita taat tapi dengan bersungut-sungut? Apakah kita melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu 2 hukum kasih, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, dengan tulus hati, dengan bersukacita? Apakah kita mengikuti ibadah karena paksaan orang tua, atau kita melakukannya dengan sukacita? Apakah kita membagi jajan kepada teman dengan terpaksa, atau kita melakukannya dengan sukacita? Lalu yang ketiga adalah tidak cinta uang, ayat yang ke-7 sampai ke-8. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Sakeus itu adalah kepala pemungut cukai. Kalau sekarang istilahnya pajak ya, dia suka mengambil pajak atau menarik pajak. Kenapa dia di situ dikatakan orang berdosa? Karena zaman dulu pemungut cukai itu dia korupsi. Korupsinya begini anak-anak, ketika dari
pemerintah itu mengeluarkan pajak misalkan 1.000 untuk ditarik, tetapi pemungut cukai pada waktu itu menarik tidak hanya 1.000 tetapi 2.000. Lalu yang 1.000 kemana? Yaitu ke kantong pribadi. Makanya Zakheus dikatakan sebagai orang berdosa. Kenapa? Karena dia korupsi. Seperti itu. Nah, dia melakukan itu karena apa? Karena dia cinta uang. Karena dia menganggap uang itu mungkin segalanya, kemudian melakukan dosa-dosanya apa? Yaitu mengkorupsi, menindas, mengambil hak yang bukan haknya, mengambil hak orang lain yang bukan hak Zakheus. Nah, anak-anak, mari mensyukuri berkat daripada Tuhan seberapapun itu. Baik saat ini anak-anak tetap menerima uang jajan dari orang tua, ya disyukuri. Baik saat ini anak-anak tidak lagi mendapat jatah jajan dari orang tua, ya tidak apa-apa. Jangan sampai ketika kita tidak mendapat jatah jajan dari orang tua, kita mencuri uang orang tua kita. Nah, itu hal yang tidak benar. Mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab ketika kita menomorsatukan Tuhan Yesus, ada berkat yang luar biasa, yaitu berkat keselamatan rohani yang ada di dalam ayat 9 dan 10. Mari kita menjadi anak-anak yang menomorsatukan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk menomorsatukan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Ajar kami melakukan Tuhan untuk senantiasa datang kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan pujian, doa, ibadah, dan lain sebagainya. Tuhan juga ajarkan kami untuk tidak cinta uang, kami cinta kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa kembali di ibadah PKK minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!